ini betul-betul adalah urusan berbagai disiplin ilmu yang sudah membutuhkan solusi ekstrim. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Indonesia sedang berduka sobat TCID. Minggu lalu sebuah banjir yang sangat besar terjadi di Pulau Sumatera dan menyebabkan banyak sekali korban akibat dari banjir ini begitu. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang, bahkan tidak hanya ribuan sih, puluhan ribu hingga ratusan ribu orang juga harus mengungsi, banyak sekali rumah yang rusak. Dan ya, ini sih bisa dibilang jadi satu alarm gitu ya untuk makhluk hidup yang ada di Indonesia bahwa sebenarnya situasi ini tuh bukan menjadi situasi yang bisa kita anggap bencana alam biasa begitu. Bahkan di beberapa literatur mengatakan bahwa situasi seperti ini sudah tidak bisa kita katakan hanya bencana alam semata, quote unquote. And mewakili tim DCID, saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi di Sumatera. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan seluruh keluarga yang mungkin terdampak akibat musibah ini bisa mendapatkan kesabaran yang kuat untuk menghadapi situasi yang memang tidak mengenakan ini. And for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal membahas mengenai tragedi dan juga bencana yang terjadi di Sumatera. Bahkan sebenarnya tidak di Sumatera saja bencana ini terjadi gitu, di beberapa daerah pun juga terjadi gitu kan. Kita bakal coba mendalami bagaimana ini tuh bisa terjadi dan apakah ini jadi sign bakal ada situasi-situasi yang mirip ke depannya dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Dasapta Erwin Irawan. Beliau adalah akademisi dari ITB, tepatnya sih di bidang geologi gitu ya. So, welcome Mas Erwin. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah, Mas Muammar. Oke, nice to know it. Gimana Bandung Mas Erwin di musim yang serba nggak bisa ketebak ini nih? Bandung memang ini ya, ada wilayah-wilayah juga yang kena banjir, ada wilayah-wilayah memang yang sedikit lebih tinggi juga relatif ya aman. Cuman ya jangan dilupakan ya, di wilayah tinggi pun ketika ada cekungan di wilayah yang tinggi itu juga bisa terjadi banjir di situ. Sempat beberapa tahun lalu atau tahun kemarin ya di Lembang aja juga ada banjir Hmm. gitu ya. Itu Gitu. daerah yang mungkin orang nggak pernah expect Lembang bakal banjir ya Mas. Ya sama kayak dulu obrolan kayak daerah-daerah yang tinggi kayak mungkin kalau Puncak, Ya, Ciawi gitu kayak impossible buat banjir. ya, ya. Lembang impossible. Sekarang udah mulai ada tanda-tanda ke sana ya Mas Erwin ya. Ya, selama ada cekung, kemudian ada cekungan, kemudian hujan yang datang memang deras dalam waktu yang pendek, kemudian drainase kurang baik ya, tidak nyambung, ya akan terjadi banjir ya, Hmm. gitu. Oke. Tapi ini kita sudah mulai ini ya membahas ya. Smooth masuknya ini smooth gitu. But anyway, Mas Erwin, mungkin kita Ya, sedikit ngebahas soal apa yang terjadi di Sumatera begitu, especially di Sumatera Utara juga sedikit di Sumatera Barat. Banjir yang terjadi eh, ya, membawa banyak sekali korban jiwa nih Mas. Bahkan kayak hmm, korban untuk kerusakan yang sifatnya material ya, juga bisa dibilang sih nggak kecil begitu. Um, ya, what do you think nih Mas Erwin dengan apa yang terjadi di baik. Sumatera dan juga diskusi yang lumayan melebar kemana-mana nih gitu, mulai dari krisis iklim yang dibahas, terus juga bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah. What do you think about these situations, Ya, Mas? ya, ya, baik, baik. Jadi yang pertama saya mengikuti Pak Muammar tadi juga menyatakan rasa ini ya berduka cita yang mendalam bagi para keluarga dan warga yang terdampak bencana banjir dimanapun di Indonesia ini. Ini mengingatkan saya ke mungkin ketika saya SD ya, umur 8, jadi mungkin 40 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih. Itu dulu saya juga mengalami banjir tahunan di rumah saya di Surabaya waktu itu. Jadi
saya merasakan sekali uh, itu ya bencana banjir itu sekali lagi turut berduka cita. Nah, berkaitan dengan banjir sendiri, saya perlu menyampaikan disclaimer dulu ya Mas Muammar bahwa bidang saya geologi, yaitu mempelajari batuan, ya. Yang mana bidang lebih spesifik lagi, saya mempelajari hidrogeologi, yaitu aliran air tanah. Jadi air hujan itu suatu saat akan jadi air tanah juga Ya. gitu. Dan air tanah itu juga merupakan bagian dari air meteorik yang merupakan satu kesatuan siklus ya. Jadi kalau sejak SD kita kan sudah mengenal ada siklus hidrologi ya. Siklus air meteorik ya itu sama saja, yaitu ada air hujan, air permukaan, di dalamnya ada air sungai atau air danau ya. Terus ada lagi air tanah. Nah, tiga badan air ini merupakan satu kesatuan, eh, Mas Muammar ya. Jadi ketika ada perhitungan debit sungai, curah hujan, maka infiltrasi air ke air tanah itu juga perlu diperhitungkan gitu. Nah, seringnya adalah data-data yang berkaitan dengan apa namanya data-data yang berkaitan dengan geologi, khususnya yang berkaitan dengan air tanah, itu memang bukan menjadi prioritas utama, begitu. Belum jadi prioritas utama. Jadi data-data yang berkaitan dengan sungai itu memang kebanyakan lebih tersedia dibanding data-data yang berkaitan dengan geologi. Jadi ketika suatu wilayah ya, ambil kata misalnya bisa Bandung, bisa Kota Padang, bisa Kabupaten A, B, C begitu ya. Ketika mereka membuat RT RW misalnya ya, itu perhitungan siklus air meteorit itu ya, itu juga seringkali tidak presisi karena bagian air tanahnya itu memang tertinggal gitu kepresisiannya. Jadi ketika menghitung, maka mungkin ada kesalahan mestinya. Jadi antara tutupan lahan gitu ya dengan curah hujan begitu itu menjadi tidak imbang gitu. Nah, itu dari sisi sistem yang secara keseluruhan ya, bahwa air tanah itu bagian dari siklus hidrologi tapi sering terlupakan ketersediaan datanya. Nah, berkaitan dengan data yang secara keseluruhan, maka seringkali juga studi-studi kewilayahan itu sangat bersandar kepada data-data sekunder. Ya. Mhm. Studi-studi kewilayahan itu kan misalnya satu contoh misalnya tadi RT RW, kemudian yang lebih detail lagi itu ada RDTR namanya, rencana detail tata ruang ya. Nah, itu tidak tidak juga punya data primer yang diambil langsung di lokasi oleh para para ininya ya para tim ahlinya begitu itu tidak melakukan itu. Jadi akibatnya data sekunder itu menjadi sandaran, sementara data sekunder sendiri kan ketersediaannya tadi saya bilang belum tentu di lokasi itu pas ada pengukurannya, Ya. ya kan? Ya. Jadi ketika suatu perhitungan dilakukan, pemodelan dilakukan, ya bisa jadi keliru gitu karena datanya tidak pakai data primer gitu loh. Nah, kalau dirunut lagi ke belakang, kenapa nggak ada data primer dan lain-lainnya, mungkin orang akan eh, apa ya menyalahkan anggarannya terbatas dan seterusnya begitu ya. Walaupun saya sih punya pendapat banyak cara dengan alat-alat yang sederhana data primer itu bisa didapatkan. Nah, jadi itu dari sisi ini ya Mas. Yang pertama dari sisi apa keilmuannya bahwa air Mhm. itu adalah satu sistem gitu Ya. ya. Nah, ini saya boleh terus atau mau di break dulu ke arah yang lain? Bisa dilanjutkan nih, Mas. Oke, oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin begini, Pak Erwin. Kalau mau memodelkan siklus air meteorik atau siklus air hidrologi yang tadi dijelaskan itu satuan wilayahnya apa? Gitu ya.
Nah, satuan wilayahnya itu memang sampai hari ini adalah satuan wilayah sungai. Jadi ada daerah aliran sungai, mungkin Mas Muammar familiar dengan istilah DAS, ya, daerah Ya. aliran sungai, satuan wilayah sungai. Jadi itu adalah satuan-satuan yang memang menjadi patokan, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Secara keilmuan memang siklus air meteorik itu satuannya adalah satuan wilayah sungai. Jadi berkaitan dengan aliran sungai. Nah, masalah berikutnya adalah memang ada banyak sungai di Indonesia ini. Artinya apa? Bentang alamnya juga sangat beragam, banyak sekali pegunungan dan seterusnya. Itu yang menambah lebih pentingnya bahwa di setiap kabupaten kota, menurut saya ini ya, satuan terendahnya mestinya kabupaten kota untuk perhitungan ini. Walaupun pada pada prakteknya yang dihitung itu adalah satu wilayah sungai, tapi datanya harus tersedia sampai ke wilayah kabupaten kota mestinya. Mhm. Bukan hanya di provinsi misalnya, atau bukan hanya di bandara. Ya, kenapa saya sebut bandara, Mas Muammar? Karena mayoritas data klimatologi misalnya, ya, data klimatologi itu yang mengukur curah hujan, kemudian apa namanya, arah angin, kelembapan dan lain-lain, ya. Itu mayoritas ada di lapangan terbang atau bandara. Mhm. Ya. Nah, itu tidak cukup gitu. Itulah yang menyebabkan perakiraan cuaca di Indonesia itu menjadi seringkali meleset karena memang datanya tidak terkumpul cukup banyak gitu ya. Mhm. Nah, mungkin klise ya, ketika seseorang ya, ya dalam hal ini saya ya, dari akademisi ditanya ini banjir kenapa nggak ada data, selalu aja jawabannya begitu gitu. Karena Ya. memang itu masalahnya. Ketika kita nggak bisa memprediksi, maka terjadi sesuatu. Dan ketika sesuatu itu menelan korban manusia di dalamnya, maka jadi bencana, gitu kan. Mhm. Nah, untuk memprediksi perlu data. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi, gitu loh. I Nah, see. dari dulu ini kan terus berulang. Nah, sejak dulu juga ketersediaan data itu tidak pernah dipenuhi, gitu loh. Anggaran itu tidak pernah ada yang lari, ya. Saya nggak bisa bilang juga ya, nggak Ya. pernah atau nggak ada, tapi tidak cukup untuk bisa menambah populasi data di Indonesia yang tadi bentang alamnya itu beragam gitu ya. Ya sebagai contoh gini, ketika di satu daerah ada nih alat pengukur cuaca, kemudian ada daerah sebelahnya yang dipisahkan oleh pegunungan. Itu nggak bisa daerah sebelahnya itu menggunakan data di daerah yang sebelahnya lagi, karena sudah terpisah oleh pegunungan yang tinggi itu. Jadi Mhm. pasti akan sudah terpengaruh itu cuaca dan lain-lain gitu ya. Ya kita aja sejak SD kan dibilang ada hujan balik gunung ya, atau hujan orografis. Lah kalau gunungnya banyak kan hujannya pasti ya Betul. pasti akan terdistribusi Ya. sesuai dengan tinggian itu gitu ya. Nah, jadi saya tadi sudah membahas, mungkin nanti kita bisa ulang kalau ada yang nggak jelas ya. Jadi masalah satu sistem air, kemudian saya juga sudah membahas ketersediaan data, terus wilayah perhitungannya, wilayah mana, dan idealnya datanya itu di level apa ya. Tadi saya sampaikan Ya. data itu mestinya tersedia di kabupaten kota. Nah, yang kemudian saya coba soroti adalah eh, ini. Sebenarnya kalau kita berpikir ya, lebih cepat mana antara air hujan turun dengan dengan air meresap ke dalam tanah. Ya. Asumsikan wilayah itu terbuka. Asumsikan ini ideal sekali, banyak ruang terbuka hijau ya. Nah, lebih cepat mana hujan deras dalam waktu pendek dengan kecepatan air untuk meresap? Mhm. Ya pasti lebih banyak air yang turun sebagai hujan, Ya. lebih cepat itu turun dibanding air meresap. Ya, jadi artinya masalah sumur resapan, sumur imbuhan, biopori didengung-dengungkan sejak sekian tahun yang lalu, itu sebenarnya eh, mungkin tidak se ekstrim itu manfaatnya dalam mengurangi banjir. Mhm. Ya, saya tidak bilang, sekali lagi jangan dipelintir ya.
Ya, bahwa ya. wah ini Pak Erwin nggak setuju, nggak begitu. Kalau untuk mengurangi genangan yang bersifat lokal di sekitar rumah mungkin, di sekitar kantor mungkin, di sekitar kampus mungkin itu efektif genangan. Tapi kalau Ya. kemudian adanya sumur resapan itu diproyeksikan untuk menghilangkan banjir tahunan di satu kota misalnya, wah rasanya berat sekali beban sumur resapan itu. Karena pada akhirnya logika sederhana, air meresap di sumber resapan itu juga nggak akan secepat air hujan turun gitu. Iya. Jadi ada dua setidaknya solusi yang belum pernah dicoba di Indonesia, ya. Hmm. Yaitu, dan ini sudah sempat didengungkan oleh beberapa senior saya baik yang di ITB maupun yang di luar ITB ya, sejak sejak mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu sudah sering didengungkan, cuman belum pernah terjadi, yaitu satu, sumur injeksi. Oke. Ya, sumur injeksi itu sumur dalam yang menggunakan pompa, tapi bukan untuk memompa air dari bawah ke atas, tapi untuk menyuntikkan air dari permukaan ke bawah permukaan. Mhm. Nah, jadi pompa yang selama ini mungkin terlihat ketika banjir ya untuk memindahkan air dari satu selokan ke selokan yang lebih besar begitu ya. Itu diganti menjadi air itu dipindahkan ke bawah gitu. Ya, Ya. itu satu, sumur injeksi. Belum pernah dicoba. Yang kedua adalah untuk wilayah-wilayah yang pemukimannya padat mungkin, atau inilah bukan pemukiman padat ya, kalau untuk gedung-gedung besar yang luas tangkapan hujannya ya, luas luas atapnya itu besar ya, seperti mall, hotel, kantor yang Ya. atapnya besar-besar, itu mungkin akan lebih efektif untuk mencoba mengurangi air yang masuk ke selokan. Mhm. Nah, itu juga nggak pernah itu di apa namanya dicoba. Kenapa? Karena orang selalu berpikir gara-gara ada bangunan itu maka air yang mestinya meresap menjadi tidak meresap ya. Ya. Tapi kembali lagi saya balik lagi ke pernyataan yang awal tadi. Sebenarnya kalaupun air itu meresap semua, seberapa cepat sih air itu Ya. akan meresap? Gitu loh. Nggak akan Yep. secepat dibandingkan air hujan turun. Jadi air hujan itu akan lebih banyak juga yang mengalir ke selokan bahkan ketika lahannya masih terbuka dibanding air yang meresap. Nah, bagaimana kalau air yang masuk ke jatuh ke atap, masuk ke saluran air itu kemudian dikonsentrasikan begitu ya untuk ditangkap gitu, untuk Ya. dipakai. Kan mungkin dari sekian liter air yang turun dalam satu periode hujan lebat misalnya, mungkin saya nggak tahu separuhnya mungkin atau bahkan seperempatnya mungkin itu sudah bisa dikurangi tidak masuk ke selokan. Jadi beban selokan itu akan berkurang gitu. Mhm. Saya ingat sekali masalah sampah ini kan selalu dibilang mari kita kurangi sampah dari asalnya. Ya kita ketika makan jangan banyak-banyak menghasilkan sampah kan gitu. Nah ini Iya. pun sama. Jadi ketika ada bangunan, ada hujan turun, gimana caranya air itu bisa dimanfaatkan? Nggak semuanya langsung masuk ke selokan. Nah, kata kunci rainwater harvesting ini sebenarnya sejak lama kan itu sudah dilakukan gitu. Ya, bahkan sampai hari ini di Pontianak ini yang saya tahu ya, di Pontianak itu mayoritas rumah atau sangat wajar bagi sebuah rumah untuk punya penampungan air hujan. Ya. Nah, kan itu kan satu contoh yang dari sejak zaman kerajaan zaman dulu itu kalau saya ngobrol dengan orang Pontianak itu dilakukan. Nah, ini kan tinggal digeser aja budaya itu direplikasi ke banyak tempat, terutama yang atapnya itu luas-luas, Pak. Iya. Jadi saya nggak tahu ya kalau misalnya Mas Muammar main ke salah satu mall yang besar yang di Bandung ini gitu ya, yang ada amusement parknya itu ya. Ya. Nah, itu di daerah Bandung Tengah lah, daerah Buah Batu situ pasti tahu namanya. Ya. Nah, itu tuh kalau hujan lebat kita main ke situ, air itu sudah nggak jalan dari atas ke bawah, tapi justru dari bawah ke atas. Meluap dari si itunya, apa namanya, dari si gorong-gorongnya itu. Ya. 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 Ya, artinya kan gorong-gorong sendiri sudah tidak sanggup menangkap air hujan itu ya.
Mhm. Nah, itu kan artinya seandainya itu dimanfaatkan, itu kan akan bagus gitu. Karena kita sendiri kan sering ter terperangah gitu ketika Ya. misalnya kita datang ke satu bangunan gitu ya, mohon maaf kita sedang menyelesaikan urusan di toilet gitu ya. Terus ketika sedang di toilet kita baca ada tulisan all toiletries amenities in this building are supplied by rainwater harvesting system misalnya. Mhm. Itu kita terperangah, wah keren sekali ya. Ini dari hujan bisa untuk toilet kan gitu ya. Padahal Yap. di tempat kita nih hujan udah kayak apa? Ya setahun, contoh di Bandung itu bisa lebih dari 3.000 mm itu setahun. Itu mencurah hujannya. Itu Ya, nggak dimanfaatkan sama sekali. Gitu. I see. Nah, jadi itu sudah apa ya, sudah sering itu didengungkan juga. Jadi sekali lagi disclaimer yang kedua adalah saya cicil disclaimernya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru karena senior-senior saya dengan hormat saya sampaikan ya itu sudah sering mengusulkan ini. Jadi Ya, saya ulang satu sumur injeksi ya untuk bisa menghilangkan air di permukaan untuk masuk ke dalam tanah dan apa namanya rainwater harvesting tujuannya untuk mengurangi jumlah air hujan yang masuk ke selokan I see. sehingga ya jalan itu kan kalau di Bandung ada Jalan Dago ya. Ya, Nama resminya Jalan Insinyur Haji Juanda, ya toh? betul. Nah, itu kalau hanya di musim tidak hujan, namanya begitu. Kalau musim hujan, namanya menjadi Sungai Insinyur Haji Juanda, gitu. Ya, Ya, itu ya. karena dari samping itu banyak sekali bangunan menyumbangkan air yang cukup besar ke gorong-gorong utama yang ada di kanan kiri jalan. Jadi penuh, jalannya jadi sungai gitu. Ya, ya. I see. Nah, Nah, jadi mungkin berawal dari situ ya. betul. Uh, saya minta tanggapan. Makasih. Oke, Mas Erwin, artinya gini nih Mas, kalau misalnya kita sederhanakan gitu ya, dari apa yang tadi Mas Erwin udah sampaikan gitu, ada permasalahan tata kelola di awal dong Mas, untuk melihat landscape Indonesia, Ya, untuk melihat permasalahan banjir ini nih Mas. Jadi kayak ya, asal aja gitu. Is it kayak gitu Mas, atau gimana nih Mas? ya. Gini, saya tentu disclaimer yang ketiga, saya nggak Ya, bisa mewakili semua orang ya, karena saya juga tidak ada di sepatu mereka ya, tidak ada dalam posisi mereka. Jadi akan selalu ada konflik kepentingan. Itu saya sudah merasakan sendiri ketika sekarang sedang dapat amanah di ITB. Ya, konflik kepentingan itu akan selalu ada. Tinggal sekarang bagaimana setidaknya setiap tahun ada prioritas gitu, hal-hal prioritas yang kita bisa selesaikan walaupun mungkin itu tidak satu langkah penuh, mungkin hanya setengah langkah atau seperempat langkah gitu ya. Itu ada kemajuannya gitu. Despite of all the conflict of interest that happens gitu ya. Jadi eh, jawaban saya kurang lebih seperti itu, bahwa konflik of interest selalu ada. Tapi ya tadi akar masalahnya itu apa, maka mari kita ini kan kita dalami gitu ya. ya. Kalau akar masalahnya itu misalnya nih ya, banyak orang bilang bahwa bukit yang tidak terganggu, bukit yang hijau itu adalah akar masalah yang menyebabkan banjir ketika yang hijau itu menjadi tidak hijau. Kan gitu kan ya? Yep. Nah, sementara banyak sekali bukti nih kalau kita mau objektif ya. Ya. Ini bahkan yang kemarin tahun 2023 aja kemarin saya berkunjung ke salah satu industri yang kebetulan di bagian belakang industrinya itu di daerah Subang itu mengalami longsor di tahun 2023. Nah, saya amati itu. Ini saya datang bukan karena pembahasan longsornya, tapi Ya. saya mengamati hasil foto drone mereka sebelum dan sesudah longsor. Nah, pada saat sebelum longsor juga bukannya kering kerontang daerah situ, Mhm. bukannya tandus itu semua hijau, longsor juga Ya, ya. gitu. Bahkan ketika Mas Muammar misalnya lihat YouTube, search gitu misalnya apa landslide with trees apa ya landslide with big trees falling out misalnya.
Ya. Itu banyak sekali video menggambarkan bahkan pohon berkayu, tanaman keras dalam bahasa kita, itu bisa berbaris ikutan merosot. Mhm. Gitu. Jadi bukan bermaksud mari kita semua gunduli hutan, bukan ya. Tapi maksud saya ada banyak pertanyaan yang kita perlu pelajari, yang kita nggak tahu. Gitu. Bahwa bahkan yang hijau aja bisa longsor. Ya. Yang kemarin terekam oleh apa CCTV atau ada handphone seorang warga gitu yang merekam. Nggak semuanya yang gundul itu, yang longsor itu yang gundul kok. Ya. Banyak sekali yang masih hijau, segar, juga longsor gitu. Nah itu tuh apa yang menyebabkan itu? Ya. Nah jadi itu kan sesuatu hal yang memang kita tidak belum tahu sepenuhnya gitu loh. Mhm. Jadi ketika belum tahu sepenuhnya, mari kita pelajari. Nah untuk bisa pelajari, untuk bisa mempelajari, satu pasti perlu anggaran. Tapi anggaran itu juga kan bisa diatasi dengan anggaran receh dari beberapa stakeholders. Mereka melakukan masing-masing, contoh di kampus, ya mereka bisa menyelesaikan masalah yang lokal di tempat mereka. Mungkin Mhm. di tempat lain sama melakukan yang sama dengan biaya yang kecil-kecil ya, mungkin dari skripsi dan lain-lain. Nah, gimana itu terus jadi bisa disatukan gitu loh, Pak. Ya. Nah, ketersediaan data, ketika saya sebut ketersediaan data tadi, itu sebenarnya bukan hanya masalah BMKG menyediakan banyak stasiun, tapi juga kesadaran bagi kampus, dalam hal ini sampai dosen pembimbing nih kayak saya gitu ya, Ya. ketika ada skripsi, ada tugas akhir, ada disertasi, gimana supaya data informasi itu komplit bisa dibaca orang terus di-download gitu. Mhm. Sekarang coba aja Mas Muammar Google ke Digital Library, ya, Ya. ya ke tempat saya mungkin di kampus saya, mungkin di kampus lain, itu hampir semuanya memproteksi, gitu kan Betul. ya. Ada yang di download nggak bisa, ada yang bisanya cuma di foto, ya di screenshot, ada yang kayak Netflix, sorry nyebut merek, di foto aja nggak bisa, di screenshot juga nggak bisa kan gitu. Biasanya di foto dari luar layar. Nah itu tuh kan tidak mendukung pengembangan ilmu gitu loh. Betul. Nah, jadi sebenarnya ketika konsultan atau tenaga ahli bilang nih, saya mau melakukan studi KLHS, ya, yang Mhm. berkaitan dengan apa namanya RT RW misalnya Ya. atau RDTR, itu kalau saya nggak punya data primer, ya kalau saya bisa Google masuk ke dalam skripsi seseorang begitu dan skripsi itu ada tabel yang bisa di download, kan bisa kita adopsi tentu dengan menyitir ya. Ya. Bahwa ini loh data infiltrasi lahan di daerah ini tuh sekian, kecil sekali. Jadi nggak mungkin kalau ini tuh air diharapkan bisa meresap. Nggak mungkin ini sumber resapan itu terus jadi solusi gitu. Karena jelas-jelas data infiltrasinya itu kecil sekali. Nice. Nah itu yang kemudian saya juga berpikir ya bagaimana infrastruktur di kementerian saya ini, bukan ngomongin kementerian lain ya, kementerian saya itu bisa juga mengakomodasi hasil-hasil skripsi itu gitu supaya ya bermanfaat gitu, bukan hanya urusan makalah akademik aja yang dikejar-kejar gitu ya, tapi tugas akhir dibikin, diwajibkan bisa diunduh gitu ya. Ya karena begini ya, saya tahu alasan ini jadi melebar sedikit. Saya Ya. jadi tahu sekarang setelah di kampus menangani beberapa hal, kenapa kok digital library itu jarang ada yang mau dibuka gitu ya. Ya. Satu, ada kekhawatiran orang lain akan meniru ya, dalam kasus misalnya orang jual beli skripsi ya, apa susahnya mendownload skripsi dari tempat saya misalnya, diganti penulis jadi skripsi di tempat lain gitu ya. Betul. Banyak orang menghindari itu, atau mungkin sebaliknya khawatir mahasiswanya yang menjiplak skripsi orang lain kan gitu ya. 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 Nah tapi kan justru dengan dibuka si skripsi itu, kan kita bisa ngomong ke mahasiswa, hey, Anda jangan main-main ya, niru-niru punya orang. Karena ini akan dibuka, dan ketika Anda ketahuan karena tanggalnya akan beda, yang kalah itu adalah yang tanggalnya belakangan dibanding yang tanggalnya duluan. Kan setiap upload dokumen itu selalu ada tanggal upload. Ya. Nah, kalau sudah dibilang begitu kan, mahasiswa mau niru-niru juga kan ini, mungkin akan lebih hati-hati gitu ya. Lagi pula kita bisa kok membuat disclaimer
lepas tangan kalau terjadi plagiarisme yang bluntly begitu. Karena memang tugas pembimbing itu tidak selayaknya ngecek sampai begitu gitu ya. Bayangin kalau ngecek itu semua ya nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi saya mencoba membuat satu rangkaian gitu ya cerita, Mas. Ya. Ketika dari data, kemudian dari analisis, dari satuan satuan wilayah di mana analisis itu terjadi begitu. Kemudian berkaitan juga dengan tadi ya regulasi urusan sumur resapan misalnya. Nah, itu juga perlu ditangani gitu. Nah, disclaimer yang keempat adalah bahwa ini itu bukan hanya urusan atau pendapat dari ahli geologi saja gitu. Ya kan itu Ya. disclaimer keempat. Jadi sekarang kalau saya lihat ya gimana caranya coba kalau misalnya Mas Muammar ya naik ke satu gedung tinggi di Jakarta ini yang sekarang Muammar sedang ada di situ aja. Coba lihat sekeliling. Sedemikian padat rumah. Gimana caranya nemu lahan untuk menggali sumur resapan? Gimana caranya? Ya. Iya kan? Nah, jadi Impossible. betul. Akibatnya upaya untuk menghilangkan air di permukaan. Saya sudah pakai istilah menghilangkan air di permukaan. Ya. Itu sudah nggak bisa lagi dengan cara-cara skala kecil gitu, seperti sumur resapan dan lambat. Ya, skala kecil dan lambat. Tapi harus skala besar dan cepat gitu. Ya. Nah, salah satunya ya tadi dengan sumur injeksi itu, gitu ya. Hmm. Sambil saya juga perlu tentu ada lebih banyak ahli menginjeksi ya sumur karena kalau kita bicara ahli-ahli perminyakan Mas itu dan ahli geotermal itu sangat ahli itu menginjeksi air. Kan Ya. mereka sekarang memanen minyak, memanen uap itu dengan cara mendorong uap atau mendorong minyak itu pakai cairan yang Hmm. diinjeksikan ke bawah supaya produk yang mereka inginkan untuk keluar itu bisa didorong ke satu tempat untuk kemudian mereka ambil. Mereka ahli sekali itu menginjeksi. Itu. Jadi yang saya sampaikan ini satu, bukan hal baru. Kedua, bukan hanya urusan orang geologi, karena memang kenyataannya ada lebih banyak ahli yang ahli menginjeksi fluida dari atas ke bawah. Gitu. Nah, itu Ya. tuh belum pernah dicoba. Nah, gitu Mas Muammar ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kalau kita misalnya bergeser dari satu bahasan ke bahasan yang lain nih, Mas Ya. Erwin begitu. Kita membahas tentang situasi eksternal juga kita tahu bahwa kita sudah dalam situasi yang bisa dikatakan krisis iklim gitu ya, Mas ya. Ya. Di mana curah hujan pasti bakal meningkat, badai juga potentially meningkat tinggi juga muncul Ya. gitu. Kalau Ya. dari Ya. point of view Mas Erwin nih, kalau kita berbicara soal situasi yang ada dari hidrogeologi juga, dengan situasi krisis iklim ini, apakah itu juga jadi sebuah warning nih Mas? Kalau misalnya risiko banjir bakal makin gede karena ya banyak tadi paparan Mas Erwin sampaikan gitu ya, terus Hmm. juga curah Hmm. hujan bakal makin ekstrim nih Mas. Iya, jadi ya itu makanya kita itu seringkali gini ya, hal yang ekstrim harus dijawab dengan hal yang ekstrim. Nah, itu yang Hmm. mungkin itu satu kata kunci juga gitu ya. Hal yang ekstrim itu bisa macam-macam, mungkin urusan sumur injeksi itu juga termasuk ekstrim. Gitu. Ya. Terus yang kedua misalnya ya saya nggak tahu ya dari sejak sekian tahun yang lalu itu kan sudah banyak kali misalnya desain-desain rumah ramah banjir misalnya Ya. begitu ya. Nah, solusi ekstrim mungkin ya harus dilakukan itu mungkin dengan saya nggak tahu mungkin apa perumahan-perumahan developer baru itu sudah harus misalnya dicoba begitu model rumah panggung atau gimana gitu. Hmm. Ya, jadi saya nggak bisa punya jawaban persis gitu ya untuk kondisi yang ekstrim kecuali harus ada solusi yang ekstrim juga gitu. I see. Gitu, Mas ya. Mohon maaf ini nggak bisa langsung menjawab ya. Ya, saya nggak tahu. Coba aja begini ya. Mohon maaf kalau saya sering ngomong nggak tahu karena memang saya nggak tahu gitu ya. Ya. Misalnya begini, misal kita kan sering melihat korban longsor itu adalah warga yang tinggal di pedesaan yang kebetulan lahannya tuh miring gitu Ya. ya. Nah,
pertanyaan saya adalah tanpa bermaksud menyinggung ya, karena saya paham sekali sangat mungkin ibu dan bapak itu keluarga itu memang di situ sudah turun temurun, mungkin dapat warisan dari leluhurnya mungkin ya di luar masalah ini ya mungkin mereka tidak punya daya beli untuk pindah misalnya. Hmm. Saya tidak bermaksud mengusik itu. Cuman maksud saya begini, ketika terjadi kondisi kayak sekarang, bukankah sudah wajar kalau yang longsor itu di daerah yang mirip, ya Iya, kan? iya. Sementara kita itu banyak yang begitu, ya dengan situasi kita di daerah tropis, soilnya tebal-tebal, tidak terkonsolidasi, tidak kompak ya, jadi gampang didorong air. Itu kan hal itu tidak mungkin terjadi, misalnya di Machu Picchu misalnya, ya Iya, contoh ekstrim. Machu Picchu dari kapan fotonya ya begitu aja, nggak ada tiba-tiba ada bekas longsor, ya kan? betul. Ya karena di sana soilnya mungkin tipis, drainasenya memang dari sejak zaman suku Inka dulu atau Maya dulu itu sudah baik misalnya gitu ya. Nah, gimana itu saya juga nggak ngerti. Apakah dipindahkan? Ya. Apakah mau dibikin terasering massal? Saya kan kebayang berapa biaya itu ekstrim itu kan. Itu kan solusi ekstrim juga itu membuat terasering misalnya. Atau memindahkan ke daerah yang flat misalnya. Nah, hal-hal seperti ini itu kan kita nggak lihat ya di banyak negara. Ketika memang dari awal ya orang tinggal di daerah yang memang seharusnya dia tinggal gitu. Iya. Di daerah yang relatif flat, memang di develop dari nol misalnya begitu. Hmm. Nah, situasi sekarang ini kan nggak memungkinkan untuk itu. Gitu. Nah, terus solusinya gimana? Makanya memang kalau solusi ekstrim dari sisi ilmu yang lain itu juga perlu dicari ini Mas Muhammad Iya. gitu ya. Kalau dari saya kan sudah sumur injeksi ya massal dan secara massal juga mengurangi air hujan yang jatuh ke selokan karena sudah pasti air itu akan jatuh ke selokan tidak akan terserap. Ya, Ya kan? Nah, itu Mas menurut saya perlu diinikan ya dipikirkan I see. gitu. Nah, sekarang Mas Erwin, kalau kita berbicara tentang banjir yang sudah terjadi begitu dan juga mungkin ke depannya bisa saja terjadi di daerah-daerah yang Betul, betul. unpredictable begitu ya. Betul, betul. Dampak sosial udah kelihatan banget gitu. Terus juga Betul, betul. infrastruktur terganggu juga udah kelihatan. Dari Ya, pengalaman betul. atau mungkin informasi terkait banjir ini nih, Mas. Pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil gitu ya, Hmm, baik dari hmm, hmm, sisi pencegahan maupun penanganan dampak sosial nih hmm. Mas, yang bisa benar-benar kita petik, at least buat kita society dan semoga pemerintah juga bisa ngambil ini nih buat jadi pelajaran nih Mas. Ya, Karena kan ya. biasanya kalau ada bencana, ada kesan apa ya, oh ini hanya bencana alam dan sudah takdir, terus nggak mau belajar gitu nih Mas. Ah, ya begini, begini. Satu, saya kembali lagi. Ini mestinya dijawab oleh banyak orang. Ya, Cuman di saya mungkin, dari saya mungkin satu tadi solusi ekstrim itu harus dicoba. Ya. Terus yang kedua, hal-hal yang memang dianggap menjadi penyebab langsung itu harus diidentifikasi. Contoh ini ya, contoh ini kan saya ya, di handphone ini sedang lihat rekaman banjir bandang di India baru ya, terjadi. Nah di India pun ini terjadi gitu ya. Nah Nepal bahkan ini Nepal ya, kurang tinggi apa Nepal itu Pak? betul. Ya kan? Nah itu kalau misal orang di Nepal itu menyalahkan pengundulan hutan misalnya gitu ya. Ya mari kita negasikan hal-hal yang secara normatif itu sudah sering disebutkan orang gitu. Kalau memang gundul ya mari kita operasi plastik yang gundul itu Ya, supaya jadi hijau lagi misalnya begitu ya. Mari kita coba negasikan dulu hal-hal yang itu ya untuk mencari akar masalah kan ini. betul. Nah, ketika akar masalahnya itu dicari terus dan pada akhirnya misalnya wah iya ini nggak mungkin lagi nih untuk daerah-daerah yang miring misalnya begini 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 itu kayaknya udah nggak mungkin dicegah lagi nih. Mau dihijaukan kayak apa juga banjir bandang itu terjadi gitu Ya, ya. Jadi apa? Apakah mau dipindahkan warganya
atau gimana misalnya. Nah, itu kan melangkah ke solusi ekstrim yang selanjutnya gitu ya. Ya. Ya, jadi mohon maaf saya juga belum belajar masalah birokrasi. Ya. Misalnya begini, bagaimana tahapan orang itu untuk mengambil keputusan segenting ini, begitu. Itu tuh bagaimana? Ya, itu juga Ya. saya belum belajar. Tapi intinya akar masalah itu harus dicari dan ketika akarnya itu kemudian sudah diketahui dan memang diputuskan untuk daerah tertentu, ini udah nggak mungkin ini, udah nggak Hmm. mungkin ini dihindari dengan warga tetap ada di situ misalnya. Ya apa terus solusi ekstrim yang berikutnya? Ya paling mungkin dipindahkan ya misalnya. Nah itu yang perlu dipikirkan juga Pak. Hmm. Jadi mungkin di masa depan ada jatahnya pimpinan negara kita ini, bangsa kita ini terus memikirkan tadi relokasi besar-besaran itu. Ya saya Oke. nggak tahu di kota atau masuk ke seperti zaman dulu transmigrasi misalnya saya nggak tahu ya. Oke. Saya nggak tahu. Saya deg-degan sebenarnya ini di wawancara ini semalaman saya apa ya ini kalau sudah sampai akar masalahnya nggak tahu lagi nih solusinya ya belum nyampe misalnya itu gimana itu gitu. Tapi artinya gini ya, Mas Erwin ya, Ya, kita bisa bisa sepakat di sini bahwa permasalahan yang terjadi di banyak daerah gitu di Indonesia, mungkin yang sekarang jadi sorotan adalah Sumatera Utara. ya. Ini emang bener-bener kayak kalau bahasanya bisa minjem pakai tanda petik gitu, ini bener-bener multi stakeholder problems yang Iya, kudu sejak dibahas dulu gitu ya. betul harus. Tapi harus juga ada tindak lanjutnya gitu Mas, karena Hmm. diskusi seperti ini kan ada terus ini saya kasih tahu ya. Saya itu kan masuk kuliah itu tahun 94 Ya, ya. Nah, saya mulai tugas akhir mulai mendalami air tanah itu tahun 97. Nah, di tahun 97 itu di meja kerja pembimbing saya, Profesor Denny Juanda sampai hari ini juga masih ada di ITB. Itu sudah ada diskusi kayak gini dengan judul yang persis sama oke. gitu. Nah, terus apa ininya tindak lanjutnya gitu karena sudah jelas kalau urusannya apa ya aliran dana yang masif itu bukan perguruan tinggi jawabnya. Kami juga sama, walaupun sudah PTNBH kami nggak punya cukup uang untuk bisa investasi ke pilot project gitu ya. Ya, Ini terus apa gitu? Ya, jadi follow up diskusi ya multi stakeholder tentu, tapi follow up-nya harus ada yang dicoba gitu. ya, Kan paling gagal, ya kan? Dicoba betul. gagal. Mungkin modifikasi sedikit gagal. Nah, mungkin setelah gagal ketiga baru oke, ini mungkin bukan wilayah yang cocok gitu ya. Ya, Ganti solusi ekstrim yang lain gitu. I Itu see. Mas. Well, it's gonna be tricky kalau kita soal bahas banjir Mm-mm. yang memang terjadi. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari apa ya Mas ya dari bidang keilmuannya Mas Erwin begitu. Maybe it's gonna be my last questions nih Mas. Hmm. Hal penting apa nih Mas yang memang perlu publik pahami gitu tentang situasi yang sekarang nih? Apakah memang bahwa ini tuh soal hidrogeologi atau mungkin soal banjir yang terjadi dari Hmm. disiplin dulu Mas Hmm. Erwin itu tuh it's not as simple as memang yang daerah bawah yang banjir atau mungkin kayak Ya, ada apa gitu Mas karena kan tadi Mas Erwin sempat nge-mention beberapa hal bahwa daerah-daerah tinggi juga akhirnya potensial kena banjir dan landslide tuh kayak bisa aja terjadi kapanpun gitu nih ya, Mas. ya, ya. Baik, jadi begini. Saya kasih contoh sedikit ya di perusahaan kemarin yang saya datengin ini untuk urusan yang berbeda. Saya melihat ada upaya serius nih. Ini skala kecil ini, skala Iya, perusahaan. Ketika di bagian belakang dari perusahaan itu, yang tadi saya sudah cerita, mengalami longsor. Jadi saya lihat di perusahaan ini mereka menginvestasikan uang untuk bisa membuat terasering massal oke. di area yang menjadi wilayah perusahaan mereka, plus wilayah di yang bersebelahan karena masih terdampak hal yang sama. Itu dia bikin teraseringnya, dia benahi drainasenya, dia pasang extensometer ya itu alat untuk mengukur gerakan tanah, dia Ya, pasang penakar hujan di situ untuk bisa ngasih warning kepada para pekerjanya ketika
ada curah hujan melewati volume tertentu, maka semua orang harus efek dari evakuasi dari lokasi itu misalnya. Itu mereka lakukan. Nah, itu yang saya sebut dengan follow up gitu, Mhm. ya. Nah, tentu sebagai sebuah perusahaan mereka hanya bisa melakukan itu untuk skala area yang ada di pagar perusahaannya ya. Nah, Betul. saya itu membayangkan itu terjadi juga di skala pemerintahan gitu. Jadi kalau sudah ada daerah yang seperti itu dikhawatirkan ada longsor misalnya ya, kita bicara longsor dulu. Hmm. Maka ya kita bisa antisipasi dengan ada mungkin tadi tentu ada penghijauan kah, terus wilayah yang memang drainasenya kurang itu dibikin terasering, kemudian ada drainase yang bagus begitu. Mungkin itu dan pasti itu tidak mudah Ya, karena berhubungan dengan lahan punya orang, orangnya belum tentu mau. Kenapa belum tentu mau? Ya karena itu tanah leluhurnya misalnya. ya, Jadi ada banyak hal-hal yang benar kata orang, makin ngerti itu orang makin nggak tahu. ya. Kalau ada orang makin ngerti terus makin ngejagok tahu, Pak. Salah itu orang itu. Berarti dia nggak benar-benar tahu gitu. Ya, ya, ya. Gitu, Well, Mas. Jadi ini sekali lagi upaya ekstrim dari segala bidang ilmu gitu. ya. Ya, itu saja sih. Karena memang masalahnya serius, Mas Erwin ya. Jadi sepertinya juga Betul, perlu penanganan yang serius dan kalau memang ada langkah-langkah yang bisa dibilang sih nggak konvensional atau mungkin butuh langkah yang quote unquote radikal gitu demi betul. keselamatan bersama kayaknya perlu dilakuin ya. Iya. Sebentar ya, saya teringat dengan, saya nggak tahu ya, ini tuh tetangga kita di Malaysia atau mana, saya terus terang, karena banyak urusan jadi lupa. Iya. Dulu ada negara yang bikin tunnel di bawah tanah besar sekali yang berfungsi dua, untuk transportasi jalan, juga ketika ada banjir di permukaan, transportasi jalannya ditutup, kemudian dia beralih fungsi sebagai pengalih banjir di bawah permukaan. Saya Lupa agak saya. sedikit lupa Coba sih, iya betul. coba di Google Tapi itu ada kalau itu. nggak Kuala Lumpur, apa yang jelas masih di Asia Tenggara, bukan di Eropa. Iya, iya. Betul. Gitu. Nah, itu contoh solusi ekstrim. Jadi Yes. gimana saluran MRT itu ya bisa beralih fungsi menjadi ini banjir yang tadi bagian mananya dari terowongan itu sebagai pengalih banjir massal gitu. Iya, Nah, itu satu contoh ekstrim itu yang bahasanya dijabanin gitu. iya. So, if we don't try, we'll never know ya, Mas Erwin. Betul, betul, Mas. Yes. Oke. Well, kalau begitu, Mas Erwin, maybe ada hal yang pengen disampaikan Mas terkait bencana banjir yang terjadi di Sumatera Utara dan sempat Ya, terlewat gitu Mas soal ya, hal ya. ini. Ya, saya sebagai ini ya penutup itu berusaha meyakinkan diri saya sendiri juga ya, sambil meyakinkan diri saya, juga meyakinkan para pendengar dan penontonnya bahwa ini betul-betul adalah urusan berbagai disiplin ilmu yang sudah membutuhkan solusi ekstrim. Nah, solusi ekstrim itu tentu membutuhkan biaya ekstrim yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nggak ada lagi, Pak, yang punya cukup kekuatan untuk urusan ekstrim-ekstrim ini kalau nggak pemerintahan. Ya, Nah, jadi mari kita berusaha terus, sambil berusaha itu data, eksperimen, terus pemikiran itu semua harus dibagikan seluas mungkin supaya orang makin tahu terjadi akumulasi pengetahuan untuk satu urusan setidaknya. ya. Itu itu mudah-mudahan bisa membuat ada pemecahan ekstrim, solusi ekstrim di suatu hari nanti gitu, Mas Muhammad. Amin, amin, amin. Kita Ya, berharap ini jadi kejadian terakhir dan semuanya berbenah gitu ya dan berani melakukan hal yang terbaik gitu untuk ya, menyelamatkan masyarakat begitu. So, ya. thank you so much Mas Erwin waktunya buat ngobrol kali ini Mas. It's such Sami-sami, an honor buat sami-sami. ngobrol. Ya, it's the end of the show Sobat Isi ID. Terima kasih sudah mendengarkan kali ini. Semoga bisa dapat insight tambahan. Saya Muhammad Syarif signing out. Have a nice day and I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalian telah mendengarkan podcast
Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.